Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau nyeritain kalian satu film horor Korea yang seru dan bakal bikin kalian merinding nih guys. Judulnya Ghost Mansion. Film ini ceritanya beda-beda, tapi saling berhubungan. Dan pastinya serem-serem banget guys. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe. Terus nyalakan juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya ada seorang pembuat webtoon nih. Dia lagi nyari inspirasi gitu. Namanya Junwoo guys. Karena mau bikin webtoon horor, Junwoo akhirnya datengin sebuah gedung apartemen horor yang terkenal angker. Namanya apartemen Wanglim. Baru aja masuk, udah ada penampakan hantu bocil nih. Untungnya gak lama bapak pengurus tempat itu dateng. Tanpa basa-basi, Junwoo langsung ngejelasin kalau dia itu penasaran sama kejadian-kejadian horor di apartemen itu. Junwoo minta diceritain cerita-cerita horor yang beredar tuh beneran gak sih? Nah, si bapak mulai cerita nih. Jadi dulu apartemen itu tuh pernah kebakaran. Orang dewasa sempat kabur. Sayangnya ada bocil-bocil yang ketinggalan, akhirnya gak selamat. Jadi korban kebakaran. Setelahnya para penghuni apartemen jadi sering dengar suara bocil. Padahal gak ada siapa-siapa. Salah satunya pria ini nih. Dia baru pindah ke apartemen di lantai 5 dan gak tahu apa-apa soal kejadian kebakaran itu. Pria itu tapi kayak ngedenger suara anak-anak ribet gitu kan. Kata yang jual apartemen, maklumin aja, soalnya lagi libur sekolah, jadi banyak bocil. Malam harinya, pria ini lagi-lagi dengar suara ribut. Udah gitu, ada yang nelpon nih. Pas dia lihat lagi, laptop yang tadi udah dimatiin, sekarang nyala sendiri dong. Pria ini nggak mau pusing, mungkin tadi lupa kali ya. Nah, tapi besoknya, laptop tadi tiba-tiba menghilang guys. Udah gitu ada pintu yang kebuka sendiri. Dan di lantai ada sepatu bocil, tapi cuma sebelah. Gak lama laptopnya jatuh dong, gak tahu dari mana. Udah gitu kelihatan kayak ada bocil-bocil yang lari keluar, terus ngilang. Dia bingung, itu kan di dalam apartemennya. Kok bisa bocil masuk? Pas dicek di CCTV, gak kelihatan ada siapa-siapa. Pria ini sampai dikira halu guys. Karena kesel, pria ini akhirnya ke lantai 4. Satu lantai di bawah apartemennya, yang lantai 5. Soalnya suara bocil-bocil tuh kedengeran dari lantai 4 guys. Di situ kelihatan ada banyak sepatu yang tersusun rapi, dan di dalam rak ada satu sepatu yang gak ada pasangannya. Pria ini makin yakin. Tuh kan, sepatunya yang sebelah ada di apartemennya. Dia langsung gedor-gedor pintu mau marah. Udah lama tapi gak ada yang respon. Ya udah nih, pria ini mau balas dendam aja. Dia mau ngebuang semua sepatu yang ada di rak, biar bocil-bocil usil pada kapok. Malamnya pria ini kebangun karena ada suara. Udah gitu ada yang ngedor-ngedor pintunya kan. Pas diintip kelihatan ada 3 bocil yang mukanya serem. Pria ini ketakutan sampai dia jatuh. Tapi di lantai itu udah penuh sama sepatu-sepatu tadi. Dan puncak ngerinya, dia langsung dihadapin sama hantu bocil-bocil yang ternyata korban kebakaran di apartemen itu. Balik lagi ke Junwoo. Dia pengen ketemu sama pria kacamata itu kan. Sayangnya kata si bapak pengurus, pria itu udah ninggalin apartemennya. Dan sekarang nggak tahu ada di mana. Junwoo juga diceritain cerita horor selanjutnya nih. Penghuni apartemen lantai 9 yang namanya Sunwa juga ngalamin hal serem. Jadi suatu hari seperti biasa, Sunwa siap-siap berangkat kerja sambil dengar radio. Nah, ada berita, katanya ada seorang suami yang tega banget menghabisi keluarganya. Udah gitu, radionya juga kayak error. Tapi Suman gak mau pusing dan langsung berangkat kerja. Pas lagi ngobrol sama temennya, Sunwo diceramahin nih. Jadi Sunwo tuh ternyata pacaran sama suami orang guys. Dia tuh pelakor. Dan pacarnya tuh dateng ke apartemennya Sunwo. Namanya Woojun. Bukannya tobat, Sunwo malah minta Woojun buat tinggalin istrinya. Emang bener-bener pelakor ya. Woojun bilang dia tuh emang mau pindah tinggal sama Sunwo. Nah, tapi sebelumnya Sunwo nggak boleh ngasih tahu siapapun kalau Woojun tinggal di situ. Pokoknya kalau ada yang nanya nggak boleh dikasih tahu. Sunwo nggak curiga karena pas tengah malam dia kebangun
dia ngeliat ada orang di kamar mandi. Dan ada bunyi radio tentang berita tadi. Ngerinya, tapi itu bukan Woo-jun, guys. Woo-jun itu lagi tidur di kamar. Sunhwa ngeberaniin diri buat ngecek. Tapi anehnya, gak ada siapa-siapa. Keran air tapi nyala. Bahkan radionya juga ada di situ. Sunhwa tiba-tiba ditetengin polisi yang nanya-nanya. Ternyata si Woo-jun tuh suami yang menghabisi keluarganya sendiri karena ketahuan selingkuh. Yang ada di berita kemarin, guys. Woo-jun lagi dicari-cari polisi. Sunhwa yang panik langsung balik lagi ke apartemennya kan. Dia beres-beres mau ngajakin Woo-jun kabur sebelum ketahuan polisi. Si Woo-jun ini lagi di kamar mandi kan. Dan dia berulang-ulang ngomong, jangan bilang siapa-siapa kalau dia ada di situ. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu nih. Ngerinya pas diintip, di luar tuh ada Woo-jun dong. Lah, terus yang di kamar mandi itu siapa dong? Woo-jun akhirnya masuk dan Sunhwa ngasih tahu. Woo-jun langsung ke arah kamar mandi mau ngecek. Tapi ngerinya, dia langsung ngomong. Kok Sunhwa bilang-bilang sih? Dia ada di apartemen itu. Ya, jadi kemungkinan Woo-jun juga udah meninggal setelah menghabisi keluarganya. Ini hantunya neror, mungkin bakal jadiin Sunhwa korban selanjutnya. Merinding ya. Dah, balik lagi ke Junwi. Kali ini dia mau nanya-nanya ke penjual apartemen yang ngejual ke si pria kacamata di awal tadi loh, guys. Pria itu kayak ketakutan sembunyi di bawah meja. Jadi dia tuh tinggal di gedung apartemen horor ini juga, guys. Di lantai 7. Malamnya, pria itu kelihatan kayak lagi ngomong sama istrinya. Tapi ternyata istrinya boneka. Bonekanya dikasih gelang. Kepalanya copot ke belakang dong. Santai aja dia benerin. Agak serem ya. Pas tengah malam pria ini kebangun gara-gara suara blebek-blebek dari wastafel cucinya. Mampet kali ya, guys. Pas mau dibenerin, dia malah luka. Udah gitu ada kail-kail bunga-bunga yang perasaan tadi ada di mejanya deh. Padahal dia tinggal di apartemen itu cuma sama bonekanya doang. Udah gitu besoknya, dia manggil tukang buat benerin. Katanya, wastafelnya tuh mampet gara-gara penuh rambut. Pria ini makin bingung dong, rambut siapa coba? Malamnya pria ini ngebungkus istri bonekanya, soalnya kemarin kepala bonekanya sempat kecengklak kan. Jadi mau dibalikin ke pabrik, dia diganti boneka baru. Tiba-tiba, wastafel apartemennya mampet lagi keluar air keruh. Udah gitu entah gimana, istri bonekanya tiba-tiba hilang dong. Padahal tadi kan ada ya. Ngerinya pria ini ngelihat penampakan tangan di wastafel. Tangan siapa coba tuh? Besoknya dia curhat ke teman kerjanya nih. Si temennya bilang, gedung apartemen itu memang horor. Bahkan yang ngebangunnya, katanya tuh pengikut ajaran sesat, guys. Makanya, banyak korban yang meninggal di situ. Dan makin lama, ya makin horor. Pria ini sebenarnya udah tahu, tapi ya gimana lagi, dia tinggalnya di situ kan. Malamnya seperti biasa, dia curhat sama istri bonekanya. Ini bonekanya tapi baru, guys. Yang kemarin kan rusak, udah ngilang entah kemana. Tiba-tiba kedengeran suara blebek-blebek dari wastafel lagi. Dia kan nengok. Ngerinya, boneka di depannya itu ikutan nengok juga dong. Pria ini ketakutan, tapi pengen ngecek wastafelnya. Kelihatan ada kain pembungkus boneka yang kemarin. Bahkan istri bonekanya yang lama juga muncul. Kelihatan lagi marah. Pria ini ditaruh habis-habisan. Ya istri bonekanya marah kali ya, diganti yang baru. Setelah kejadian itu, pria ini jadi trauma banget. Dia terus-terusan sembunyi, dan lebih kagetnya, tangan pria itu sekarang buntung dong, guys. Padahal sebelumnya enggak kan? Kayaknya itu perbuatan boneka yang serem. Setelahnya, Junwo mulai bikin webtoon horor tentang apartemen itu. Bosnya seneng, berarti Junwo harus bikin episode baru kan? Dia akhirnya balik ke apartemen Wang Nim lagi. Kali ini si bapak pengurus nyeritain tentang seorang siswa yang namanya Taehoon. Dia tuh baru pulang belajar dari luar negeri dan mau nginep di apartemen teman lamanya yang namanya Jesu. Tinggalnya di lantai 6 apartemen horor itu, guys. Kondisi apartemen itu kelihatan aneh banget, penuh lumut di mana-mana. Mereka ngobrol-ngobrol kan. Si Jesu tuh kulitnya kayak penuh bintik-bintik. Udah gitu pas dia nawarin makanan, makanannya juga ternyata udah lumutan, guys. Tapi tetap dimakan sama Jesu. Apalagi Jesu juga bilang kalau dia tinggal di situ sama orang tuanya. Padahal Taehoon tahu kalau orang tua Jesu tuh udah lama meninggal. Malamnya sambil main handphone, Taehoon bilang kalau rumah Jesu tuh harus diberesin.
Jisoo malah diem aja. Tapi ternyata dari tadi mandangin Taehoon dengan wajah aneh. Nah, besoknya Jisoo beres-beresin rumahnya kan. Tapi mukanya kayak masih aneh gitu. Dia juga katanya mau pergi keluar. Si Taehoon disuruh santai-santai aja di rumah itu. Karena lapar, Taehoon ngecek kulkas kan. Makanan di kulkas tuh semuanya udah basi dan lumutan, guys. Bahkan lumut-lumut yang ada di dinding seolah makin banyak. Sampai ada yang bentuknya kayak manusia. Taehoon yang udah gak tahan, akhirnya beli obat buat ngilangin lumut. Seharian Taehoon sibuk beres. Lumut yang ngebantu orang tadi juga dia bersihin. Tapi tangannya kok jadi hitam-hitam ya? Udah gitu dia ngebuka sebuah kamar yang ruangannya udah bener-bener penuh lumut. Di situ ada foto keluarganya Jisoo. Taehoon gak mikir macam-macam. Dia langsung bersihin ruangan itu juga. Gak lama setelahnya, Jisoo yang baru pulang jadi ngamuk. Dia marah, katanya ruangan itu seharusnya gak diberesin. Orang tuanya jadi ngilang deh. Taehoon di situ bingung dong. Orang tuanya Taehoon kan udah lama meninggal. Karena udah gak tahan, Taehoon akhirnya ngeberesin barangnya. Dia mau pergi aja ke rumah temannya yang lain. Tiba-tiba sinyal handphonenya ngilang. Udah gitu di lantai ada lumut. Padahal kan tadi udah dibersihin. Malah ada sosok yang lewat gitu, guys. Tapi pas Taehoon lihat lagi, lumut tadi udah hilang. Di situ pintu kamar yang ada foto keluarganya Jisoo tiba-tiba aja ngebuka sendiri. Kamarnya udah penuh lumut lagi. Padahal kan tadi udah dibersihin. Pas Taehoon masuk, lumutnya tuh kayak makin banyak dan kayak hidup. Jisoo muncul dengan tampilan kayak gini, guys. Penuh lumut. Tapi foto keluarga juga muncul tangan-tangan yang narik Taehoon masuk. Dia kejebak dan akhirnya bersatu sama lumut-lumut di rumah itu. Jadi mungkin aja Jisoo dan orang tuanya udah jadi hantu lumut di rumah itu ya. Dan sekarang si Taehoon nasibnya juga sama. Balik lagi ke Junwoo. Dia penasaran dong, kok kejadian horor di apartemen itu banyak banget. Apa jangan-jangan emang ada hubungannya sama pengikut ajaran sesat? Di situ bapak pengurus tiba-tiba ngasih kunci. Katanya di gedung itu ada apartemen yang udah lama ditutup, nomor 1504. Kalau Junwoo penasaran, coba aja ke situ. Katanya dia bakal nemu jawabannya. Di sisi lain, asisten Junwoo di studio lagi gabut. Dan ini dia lagi ngedengerin rekaman wawancara tentang kisah horor itu. Entah kenapa dia kayak punya firasat buruk, jadi langsung nyusulin deh. Di saat bersamaan, di lift Junwoo ketemu sama pria misterius. Anehnya pria itu berdiri ngebelakangi Junwoo. Dan entah kenapa, setiap lantainya tuh selalu berhenti. Gak lama, pria bertopi itu ngebalik, ngasih senyuman yang mengerikan. Junwoo yang panik langsung mencet-mencet tombol, dan pintu liftnya kebuka nih. Ngerinya, pria bertopi barusan tiba-tiba udah ada di seberang Junwoo, dan ngejar dong. Walau udah sembunyi, pria itu tetap bisa nemuin Junwoo. Untungnya gak lama ngilang, guys. Setelahnya, Junwoo akhirnya sampai di apartemen nomor 1504. Kelihatan seluruh ruangannya dipenuhi jimat gitu. Junwoo juga nemuin sebuah kaset rekaman. Jadi dia dengerin kan nih. Akhirnya terungkap, guys. Dulu pria bertopi tadi sama kakaknya, yang sekarang jadi pengurus apartemen itu, sebenarnya perampok, guys. Dulu mereka mau ngambil harta karun di apartemen itu. Mereka tahu, di apartemen 1504, tempatnya ajaran sesat. Banyak persembahan harta mau mereka rampok kan? Padahal di situ ada tengkorak ketua ajaran sesat itu, guys. Tapi nggak peduli. Yang penting hartanya ketemu. Tapi anehnya, pas lagi masukin uang, si kakak atau kita bilangnya pak pengurus, tiba-tiba hilang. Pria bertopi ini jadi panik. Apalagi tengkorak si ketua ajaran sesat bangkit. Dia akhirnya ngambil uang sebisanya, terus balik kabur. Nggak lama si pak pengurus juga muncul dong. Dia udah lega. Lah, ternyata plot twist, guys. Ini tuh ketua ajaran sesat yang nyamar. Balik lagi ke Junwoo. Pati di depannya tiba-tiba ngebuka. Dan entah gimana, tubuh Junwoo keseret masuk. Gak lama si pak pengurus yang sebenarnya si arwah ketua ajaran sesat, sekarang dia ganti mengubah penampilannya jadi persis Junwoo dong. Jadi teror pengerikan di apartemen itu memang gara-gara ajaran sesat. Banyak yang jadi tumbal supaya si ketua makin sakti dan bisa hidup abadi. Biar bisa terus dapat korban baru, si ketua ajaran sesat mengubah penampilannya. Kali ini dia jadi Junwoo,
Padahal Junwoo yang asli udah jadi korban juga kan? Gak lama asisten Junwoo yang tadi udah sampai di apartemen Wang Lim. Yah, tapi telat ya. Dia ketemu sama Junwoo palsu. Dan mungkin si asisten bakal jadi tumbal juga. Filmnya selesai di situ, guys. Sayangnya film horor kali ini gak happy ending ya, guys ya. Menurut kalian, cerita paling serem yang mana nih, guys? Coba tulis di komen ya. Kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku ya dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.